Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah Mikroekonomi Syariah, Bapak Muhammad Nur Haulahuddin SE MSc, juga teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Mikroekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi yang berjudulkan tentang distorsi pasar. Sebelum lanjut kepada penyampaian materi, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan diri beserta keanggotaan dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Umair Al-Ahmad. Saya bertugas sebagai moderator dan juga penyaji materi. Lalu ada rekan saya, Amelia Agustina, dan juga Uswatun Hasanah yang bertugas sebagai penyaji materi. Adapun materi yang akan dibahas pada pertemuan hari ini, pada kesempatan hari ini terdiri dari 3 subbab. Subbab yang pertama yaitu pengertian dari distorsi pasar, selanjutnya adalah bentuk-bentuk dan juga jenisnya, yang terakhir yaitu adalah monopoli dan juga oligopoli dalam perspektif Islam. Baik, langsung saja. Subbab pertama yaitu pengertian distorsi pasar akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, pengertian yang pertama yaitu pengertian dari distorsi pasar. Apa itu distorsi pasar? Distorsi pasar terdiri dari 2 bentuk kata, yaitu distorsi dan juga pasar. Distorsi menurut KBBI yaitu sebuah pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan penyimpangan dari fakta yang seharusnya terjadi. Ataupun distorsi ini bisa juga diartikan secara sederhana yaitu pemutarbalikan suatu fakta. Sedangkan pasar secara umum dapat didefinisikan sebagai bertemunya penjual dan juga pembeli, ataupun adanya skema permintaan dan juga penawaran. Ya, dapat disimpulkan bahwa distorsi pasar adalah sebuah gangguan yang terjadi terhadap sebuah mekanisme pasar yang sempurna menurut prinsip Islam. Baik, selanjutnya adalah bentuk dan juga jenis dari distorsi pasar. Bentuk dan juga jenis dari distorsi pasar ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu rekayasa permintaan dan juga penawaran. Yang kedua yaitu tadlis ataupun penipuan. Yang ketiga yaitu tagrir ataupun goror, yaitu ketidakpastian. Di sini saya akan menjelaskan rekayasa permintaan dan juga penawaran, namun tadlis dan tagrir akan dijelaskan oleh rekan saya nanti. Baik, rekayasa permintaan dan juga penawaran. Rekayasa permintaan dan juga penawaran ini terbagi lagi menjadi 3. Ada ihtikar, bai najasi, dan juga talaki rukban. Baik, yang pertama adalah ihtikar. Ihtikar adalah menimbun suatu barang dengan tujuan spekulasi, sehingga dengan tujuan spekulasi tersebut ia dapat mendapatkan keuntungan yang besar di atas keuntungan normal. Suatu kegiatan dapat dikategorikan ihtikar bila terdapat 3 unsur berikut. Unsur yang pertama yaitu adalah mengupayakan adanya kelangkaan pada barang tersebut, baik dengan cara menimbun ataupun menstok barang tersebut. Yang kedua adalah menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga perolehan sebelum munculnya kelangkaan. Jadi begitu terjadi kelangkaan, dia menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga adalah mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan juga komponen 2 yang tadi sudah saya jelaskan. Poin yang kedua adalah bai najasi atau jual beli najasi. Najasi adalah sebuah praktek dagang di mana seseorang pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga agar orang lain bersedia untuk membeli dengan harga itu. Ya, transaksi najasi diharamkan dalam perdagangan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya, barang dagangnya, atau menawar dengan harga yang lebih tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu
orang lain yang benar-benar ingin membeli yang sebelumnya orang ini telah melakukan kesepakatan dengan si penjual. Akibatnya terjadilah permintaan palsu atau false demand. Tingkat permintaan yang terjadi tidak dihasilkan secara alamiah. Selanjutnya adalah talaki rukban. Talaki rukban masih dalam pembahasan distorsi pasar pada sisi penawaran. Tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota, yakni pihak yang telah memiliki informasi yang lebih lengkap membeli barang petani, yaitu produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar yang masih di luar kota untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya. Rasulullah melarang hal ini yang dalam fikih disebut talaki rukban. Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal. Pertama adalah rekayasa penawaran, yaitu mencegahnya barang ke pasar, yaitu entry barriers, dan yang kedua adalah mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku. Baik, itu saja yang saya sampaikan untuk materi ini. Sisanya akan saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Kepadanya Terima kasih kepada Umair yang telah menyampaikan materinya. Lanjut kita bahas mengenai penipuan atau tadlis. Tadlis atau penipuan adalah kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, atau bisa disebut dengan uncount one party. Sehingga pihak yang mengetahui informasi itu memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu. Kondisi ini disebabkan karena adanya incomplete information. Itu penipuan yang menyangkut dalam jumlah barang atau kuantiti, lalu ada pada penipuan mutu barang atau dalam kualitas barangnya, dan juga dari harganya dan waktu dan tempat penyerahannya. Lalu dalam sistem ekonomi Islam itu sendiri, hal ini dilarang oleh Islam karena terjadi ketimpangan informasi tentang barang yang diperjualbelikan. Nah, kasus seperti ini biasanya lebih sering ditemui dalam jual beli online. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai takrir. Takrir berasal dari kata bahasa Arab yaitu goror, yang berarti berakibat bencana, bahaya, risik, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih malah, takrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta, tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri. Contohnya itu seperti jual beli anak sapi, itu soal tentang kualitasnya. Jadi kita tidak tahu apakah bayi sapi itu kualitasnya seperti apa, apakah hidup atau tidak saat dilahirkannya. Lalu juga ada jual beli dari hasil panen yang bahkan dari jumlah buah atau hasilnya itu tidak bisa dihitung berapa-berapanya, jadi tidak ada kepastian situ. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu soal monopoli dan oligopoli dalam perspektif Islam. Jadi, monopoli itu adalah suatu situasi dalam pasar di mana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak mempunyai pengganti yang mirip. Dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidang industri dan bisnis tersebut. Sedangkan oligopoli itu yaitu suatu bentuk pasar di mana terdapat dominasi sejumlah pemasok dan penjual. Dan pada kenyataannya, sistem oligopoli yang ada ini memiliki konsentrasi pasar yang tinggi. Sehingga dalam hal ini menimbulkan berbagai strategi-strategi dari perusahaan-perusahaan yang ikut dalam pasar oligopoli ini untuk memperjualbelikan barang dagangannya. Nah, dalam monopoli dan oligopoli ini sebenarnya tidak dilarang, dan siapapun boleh membuka bisnis tanpa peduli apakah ada penjual lainnya yang melakukan bisnis tersebut dengan barang yang sama, asalkan tidak melanggar nilai-nilai dalam Islam. Nah, contoh monopoli yang dilarang oleh Islam ini yaitu ihtikar. Nah, ihtikar itu apa? Ihtikar itu kegiatan menjual lebih sedikit barang yang dari barang sebenarnya itu sehingga harganya menjadi naik, dan itu untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan yang normal.
atau istilah ekonominya yaitu monopoli rent seeking behavior. Nah, contoh yang bisa kita ambil dalam sehari-hari itu, contohnya dari waktu awal pandemi. Nah, di situ terjadi penimbunan masker, hand sanitizer, dan vitamin. Nah, itu membuktikan bahwa masker itu merupakan barang pokok yang amat penting saat pandemi. Nah, di situ nggak boleh tuh yang namanya penimbunan atau ikhtikar guna mendapatkan keuntungan lebih dari penimbunan itu. Sehingga kan harga masker itu waktu itu melambung tinggi, bahkan kita tidak bisa menemukannya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti lanjut kembali oleh rekan kami yaitu Amel untuk penjelasan selanjutnya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum ihtikar dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu haram secara mutlak atau tidak dikhususkan, bahkan makan pun tidak boleh. Yang kedua yaitu makruh secara mutlak dengan alasan bahwa larangan Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan ihtikar. Yang ketiga yaitu haram apabila berupa makanan saja. Yang keempat yaitu haram ihtikar di sebagian tempat saja, seperti di kota Madinah dan Mekah. Yang kelima yaitu boleh ihtikar secara mutlak. Mereka menjadi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan orang-orang yang membeli bahan makanan untuk membawanya ke tempat tinggalnya terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali sebagai dalil dibolehkan ihtikar. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Materi yang sudah menjelaskan materi yang disampaikan. Sesi selanjutnya adalah penutup. Izinkan saya selaku moderator menutup presentasi kali ini. Mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan kata ataupun kalimat dalam menjelaskan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.